Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memasuki tahun baru 2026. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan tentang bab di dunia, bab menolak dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, man kanat niyatuhu akhirah jama'a Allah insyaallah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang niatnya akhirat, jama'a Allah insyaallah, Allah akan mengumpulkan segalanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan kaya di dalam hatinya. Wa atatu dunya wa hiya rahimah, dan akan didatangkan dunia, dan di mana dunia itu rahimah, mencintainya. Wa man kanat niyatuhu fid dunya, barang siapa yang niatnya di dunia, faraqallahu alaihi amra, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan kefakirannya baina ainihi, berada di dua penglihatannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan tidaklah diberi dari dunia kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Terus kula panjenengan sedaya tiyang niku nggadhahi dua niat. Niat yang pertama, niat akhirat. Barang siapa yang niat hidupnya hanya akhirat saja, Allah akan mengumpulkan segalanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, kemudian Allah jadikan kaya di dalam hatinya. Wa atatu dunya, dan dunia akan didatangkan oleh Allah. Wa man kanat niyatuhu fid dunya faraqallahu alaihi amra, barang siapa sebaliknya niatnya itu untuk dunia, Allah akan cerai-beraikan urusan tersebut. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan selalu kurang dan kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan tidaklah akan didatangkan dunia kecuali yang telah dibatasi oleh Allah. Dan kalau terus kalau panjenengan sedaya yang dunia yang akhirat, tapi kalau panjenengan sedaya ini kudu ngertos bahwa akhirat itu lebih
atau bepergian mudbirotan ke belakang. Wal akhiratu mudbilah, dan akhirat itu akan menjemput kula panjenengan sedaya. Terus kula panjenengan sedaya itu urip niku meninggalkan dunia. Yang akan ada di depan kula panjenengan sedaya adalah akhirat. Terus tambahin tambah tahun niku kok boten tambah urip, tapi saestune tambah napa cindek kalian kehidupan akhirat niku. Wa kulli wahidatin minhuma banun, dan setiap dari kehidupan dunia maupun akhirat minhuma banun mempunyai anak-anak. Fakunu min abnahil akhirah, maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abnahil dunia, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun, sesungguhnya hari ini hidup kita di dunia ini amalun, adalah hidup bekerja, wala hisabun, dan tidak ada perhitungan. Wa inna wadan hisabun wala amalun, sedangkan besok di akhirat adalah hisabun wala amalun, yaitu hari perhitungan, bukan hari bekerja. Terus kalau panjenengan sedaya kasih sehat, kasih besar, ayo ibadah, ayo beramal soleh. Aksiru minal amal fi hadzal yaum, perbanyaklah amal soleh di hari ini. Fa innahu la taqdiruna mudan alal amal, karena sesungguhnya kalian besok tidak mampu melakukan amal soleh. Mula tiyang itu wonten sing disukani umur dawa, wonten sing disukani umur gendut. Yang terpenting rosikan Nabi ayun nasir khair, manusia mana yang baik, mantola umurhu wa hasbuna amalu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, wa hasbuna amalu, dan bagus amal perbuatannya. Wa ayun nasir syar, manusia mana yang jelek, orang mantola umurhu wa sa'a amalu, yaitu orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Atau kalau panjenengan seperti itu, kadang ada orang ditinggal oleh kekasihnya, yang mana kekasihnya itu ya Allah memberikan manfaat yang kuat. Begitu ditinggalkan, kalau panjenengan sebelum rasa sedih, karena tidak ada yang memberikan manfaat kembali. Tapi ketika kalau panjenengan sebelum ningali yang itu bawa umur elek, pekerjaannya dungo kula panjenengan sebelum kan apa melayani mati, apa melayani mati, karena meresahkan, tidak memberikan manfaat. Para rawuh, para saudara sebelum yang dimuliakan oleh Allah, ada isi khutbah Kanjeng Nabi dan beliau sampaikan pula Jumatin Arba'asnin, setiap Jumat selama 4 tahun. Apa isi khutbah Kanjeng Nabi? Ayyuhan nas inna lakum ma'alikum fantahu ila ma'alimikum. Wahai manusia, sesungguhnya bagi kalian ma'alimu, ada rambu-rambu. Fantahu ila ma'alimikum, maka berhentilah kepada rambu-rambu itu. Wa inna lakum nihayatun fantahu ila nihayatikum, sesungguhnya bagi kalian ada batas akhir. Fantahu ila nihayatikum, maka berhentilah kepada batas akhir. Wa innal abdal mu'min baina makhafataini, sesungguhnya hamba yang beriman baina
ajalin qad madha la yadri wallahu shani'un bihi, antara ajal, antara hidup qad madha yang telah lewat, la yadri wallahu shani'un bihi, dia tidak mengetahui bagaimana Allah berbuat kepadanya. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri wallahu qadin fi, dan di antara dunia atau hidup qad baqiya yang ada, yang tersisa, la yadri wallahu qadin fihi, manusia tersebut tidak mengerti bagaimana Allah akan memutuskan akhir dari hidup kula panjenengan sedaya. Terus kula panjenengan sedaya ini ada di dua ketakutan tahun yang kemarin, apakah tahun kemarin Allah Ta'ala mengampuni kula panjenengan sedaya apa boten. Dan yang kedua, antara sisa urip kula panjenengan sedaya, bagaimana Allah akan memutuskan akhir hidup kula panjenengan sedaya. Terus kula panjenengan sedaya iki lek ngertos kula panjenengan sedaya boten ngerti keputusan akhir Allah, Allah sing lebih karsanipun Gusti Allah. Wedi Gusti Allah niku kados napa? Malampahi perintah Gusti Allah lan ngadohi larangan-larangan Gusti Allah. Kemudian falyatazawwadul abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaknya berbekal seorang hamba pun dari dirinya untuk dirinya, wa min hayatihi li mautih, dari hidupnya untuk kematiannya, wa min syababihi li kibarih, dari masa mudanya untuk masa tuanya, wa min dunyahu li ukhratih li akhiratihi, dan dari dunianya untuk hidup akhiratnya. Fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah, sesungguhnya dunia ini diciptakan untuk kalian, wa antum khuliqtum lil akhirah, dan kalian diciptakan untuk hidup di dunia. Awalladzi nafsi bimudiyati, demi jiwa Nabi Muhammad berada di genggaman Allah, ma ba'dal mauti min mustaqtabin, tidaklah setelah kematian orang itu akan meminta kerelaan, wala ba'dad dunya darun milal jannah wan nar, dan tidak ada setelah hidup di dunia satu tempat kecuali neraka atau surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian begitulah ucapan saya, dan saya meminta ampun kepada Allah bagi kalian, bagi saya dan bagi kalian. Terus isi khutbah Kanjeng Nabi itu selama 4 tahun hanya niku mawon. Ya. Diperintah kula panjenengan sedaya untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan di akhirat. Para rawuh saudara-saudara yang dimuliakan Allah, wonten setunggal cerita di mana waduk pirangan Sa'd bin Abdillah anau kana yufid malahu fi ta'atillah ta'ala. Diceritakan dari Sa'd bin Abdillah anau kana yufid malahu fi ta'atillah ta'ala, bahwasanya Sa'd bin Abdillah menafkahkan hartanya di dalam ketaatan Allah. Faja'at ummuhu wa ikhwatuhu ila Abdillah bin Mubarak, datang ibu dan saudara-saudaranya ila Abdillah bin Mubarak, kepada Abdullah bin Mubarak, yaskunahu, mengadu kepadanya, wa qalu,
Kemudian berkata, inna hadza la yumsik syai'an wa nafsa alaihi faqat. Sesungguhnya Sahal ini tidak memegang sedikit pun dari harta. Wa nafsa alaihi faqra, kami takut terjadi kefakiran. Fa'arada Abdullah ayyufinahum alaihi, dan Abdullah bin Mubarak ingin membantunya. Faqala lahu Sahal, kemudian berkata kepadanya Sahal, ya Aba Abdillah, wahai Abdullah, ara'aita law anna rajulan min ahli Madinati istaraf di'atan birustak wa huwa yuridu ayatahawwal minal madinati ilaiha ayakhlifu bil madinati syai'an wa huwa yaskunu rustak. Terus Sahal, wahai Abdullah, apakah kamu tahu kalau seandainya seseorang dari penduduk suatu kampung istarobi akan birustak, membeli tempat, membeli satu kebun, wa yuridu ayatahawwal, di mana dia ingin pindah minal madinati ilaiha, dari kota itu, ayukhlifu bil madinati syai'an, apakah dia itu akan meninggalkan sesuatu di kampung, wa huwa yaskunu arostak, dan dia ingin bertempat tinggal di tempat tinggal yang baru. Apa katanya? Oleh Abdullah khosataku, berkata Abdullah, khosamaku, telah mengalahkan kalian, yakni annau idza arada ayyatahwal ila rastat la yakun fil madinati syai'an, bahwa orang yang akan pindah itu tidak akan meninggalkan sesuatu apapun. Falladhi yuridu ayyatahwal minad dunya ila al-akhirah kaifa yakun fil dunya syai'an. Begitu juga bagaimana orang yang akan meninggalkan dunia untuk akhirat, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tentunya tidak. Seduwayane ditinggal oleh orang yang akan pindah. Terus kalau lanjutkan sebelum bakal pindah saking dunia ke akhirat, dari alam rahim ibu ke alam syahadah, ke alam dunia, dari alam dunia ke alam akhirat. Alam akhirat salah sijine kuburan, mantan yaumul ba'ats, dikembalikan, dibangkitkan kembali, lil hisab wal qarar, untuk perhitungan amal perbuatan dengan sesuatu. Belum dengan sesuatu, yuk bakal pindah iki mempersiapkan bekal-bekal singkatan. Orang-orang saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ada cerita lagi di mana Nabi Adam dan Hawa, waruya Jubair anid Doha, diriwayatkan oleh Jubair dari Doha, qala lamma ahbatallahu Adam wa Hawa ilal ardi, ketika Allah menjatuhkan, menurunkan Adam wa Hawa dan Siti Hawa ilal ardi, ke bumi, wa wajada rihal dunya, kemudian keduanya menemukan bau dunia, wa faqada raihatal jannah, dihilangkan baunya surga, wasya alaihi ma arba'ina sabahan, keduanya pingsan. Keduanya Adam dan Siti Hawa pingsan arba'ina sabahan, selama 40 pagi, minat di dunia, saking bau busuknya dunia. Terus dunia ini para saudara-saudara diperumpamakan oleh Allah Ta'ala kamahin koyok baju anzalna minas sama, yang diturunkan oleh Allah. Air itu dari langit masuk ke bumi, dari bumi menyimpan air, tumbuh-tumbuhan, ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, ada yang cantik, ada yang tidak cantik.
Kemudian petani niku annahum qadiruna 'alaiha. Petani niku merasa bahwa dia itu berhasil, bahwa ini tanaman saya ini yang menanam ini semuanya. Begitu nawa summa ja'alnahu hasida faja'alnaha hasida. Tanaman-tanaman itu disabit atau dicabut untuk diambil manfaatnya, maka jadilah tanaman-tanaman yang disabit itu layu, setelah layu kuning, setelah kuning membusuk. Kalau singkatnya likan fasilul ayat liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami memisahkan ayat-ayat kebesaran itu untuk kaum yang mau berpikir. Terus dunia ini kados banyu yang masuk turun ke bumi, dari bumi tumbuh-tumbuhan. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang jelek. Setelah itu disabit tumbuh-tumbuhan tersebut. Sebelum disabit fatazayan, seolah-olah berhias. Dunia itu banyak perhiasannya. Setelah disabit perhiasan tersebut akhirnya layu, kuning, setelah kuning merah, setelah merah hitam, setelah hitam sudah lenyap semuanya yang ada di dekat bumi tersebut. Mulai para saudara-saudara, ada yang memperumpamakan dunia ini kalwaqit wal baul. Dunia ini perumpamaannya seperti baul wal waqit, kayak kencing dan beol. Terus kula panjenengan sedaya oleh nyambut gawe matur wonten dipangan. Setelah dipangan apa jadinya? Ya, proses yakni tasiru baulan wa dunia ini akan berubah menjadi kencing dan beol. Padahal kami seluruh dunia, itulah perumpamaan dunia. Belum terus ayo kita utamakan akhirat. Tersani kulur panjenengan sedaya urip tentang akhirat mampir bakale masuk surga. Allahumma para saudara sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Ada cerita lagi, anak Ibrahim Khalilur Rahman salawatullahi wa salamu alaihi ilalahu bi ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Diceritakan bi ayyi syai'in ittakhadallahu khalila, dengan sesuatu apa Allah itu menjadikan kamu wahai Nabi Ibrahim khalila, sebagai khalil. Terus Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah. Khalil itu teman atau kekasihnya Allah. Qala bisalah sati asyaha. Dijawab, saya dijadikan Khalilullah dengan 3 perkara. Awalnya ma khayyartu baina amrayni illa ikhtartu alladzi billahi ala wajhi. Tidaklah aku diberi pilihan oleh Allah, dari 2 pilihan saya memilih apa yang dimiliki oleh Allah, tidak untuk yang lain. Rasul Nabi Ibrahim. Wasani, yang kedua, mahtamamtu fima takaffalallahu li fi amril rizki. Mahtamamtu, tidaklah aku menginginkan di dalam apa yang sudah dijamin oleh Allah di dunia ini. Terus saya tidak menginginkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Terus dunia ini kalau saudara-saudara
dijamin kula panjenengan sedaya oleh Allah, dijamin sehate, dijamin rezekine, dijamin batas usianya. Apa soge atau melarat itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalis maka wadaitu wa ta'asyaitu illa ma'abais. Ini yang terakhir, prosekah Nabi Ibrahim, tidaklah saya makan pagi hari wala ta'asyaitu, dan makan malam hari illa ma'abais, kecuali saya lakukan bersama tamu-tamu. Terus Nabi Ibrahim itu kalau makan pagi dan makan malam selalu bersama tamu. Boten nate nejo piyambak diajak koncone tamune boten kok kados tiyang sing medhit nejo piyambakan khawatir piyambake kekurangan yang kasih kados ngoten niku sing boten digunakan oleh saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh Ba'dul Hukama, berkata sebagian orang-orang yang bijaksana, ayatul qalbi fi arba'ati asya, hidupnya hati itu dengan 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, dengan ilmu, wal ridho, yang kedua dengan ridho, wal qanaah, yang ketiga dengan qanaah, wal zuhdu, yang keempat dengan zuhud. Fal ilmu yurdi, dengan ilmu akan mendapatkan ridho. Terus kula panjenengan sedaya lek boten gadah ilmu enggak akan mendapatkan ridhonya Allah. Wa bir ridho yablugh hadhihi darajah fa in balagha darajat ridho wa shala ila qanaah. Maka dengan ridho Allah akan menyampaikan dia derajat yang tinggi. Fa idza balagha darajat ridho wa shala ila qanaah. Apabila nyampe ke derajat ridho, seseorang itu akan nyampe ke derajat qanaah, yaitu derajat puas. Ya. Wa tawakkal ala zuhdi, begitu sudah puas qanaah, maka telas baterainya. Baterainya telas. Wa tawassalahul qanaatu ala zuhdi, orang yang qanaah bakale zuhud. Orang yang sudah qanaah bakale zuhud. Apa itu zuhud? Wa huwa tahawun bid dunya. Zuhud itu adalah meremehkan dunia. Qala wa zuhdu salah satu asya. Berkata orang-orang yang bijaksana, zuhud itu dengan 3 perkara. Awaluha ma'rifatud dunya sumat tarkulaha. Yang pertama, syaratnya zuhud itu adalah mengetahui dunia. Sumat tarkulaha, kemudian meninggalkan dunia. Wasani khidmatul maula sumal adabu fiha. Yang kedua yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah, sumal adab fiha, kemudian sopan santun di dalam beribadah. Wasalis asyauqu ilal akhirah, dan yang ketiga rindu hidup di dunia, sumat tolabulaha, kemudian dia selalu mencari kehidupan akhirat. Niki zuhud. Zuhud itu yang pertama mengerti dunia dan dia meninggalkan dunia. Yang kedua mengabdi kepada Allah, kemudian dia itu beradab atau sopan santun di dalam ibadah. Yang ketiga asyauqu ilal akhirah, rindu hidup akhirat.
Dados tiyang rindu di hidup di akhirat niku bakal mempersiapkan diri. Kados kula panjenengan sedaya liburan rek nang nang Malang tahun baruan sampean nggawa persiapan-persiapan. Ono sarimi, ono ya selimut, ada makanan-makanan kecil. Kados ngoten niku kula panjenengan sedaya kalau rindu ke akhirat. Para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Niki saking kathah kula lek kula nyampeaken sedaya mangkin dawa, panjang. Mula kula pilih-pilih. Nggih, para rawuh, para sederek sedaya al-hikmatu tahwi minas sama ilal qulub. Ilmu bijaksana, ilmu hikmah, tahwi minas sama ilal qulub. Itu turun dari langit ke hati manusia. Fala taskun fi qalbin fihi arba'u khisalin. Maka hikmah itu tidak akan menetap di dalam hati seseorang ya fihi arba'atu khisalin, yang mana hati itu ada empat perkara. Ar-rukun ila dunya. Yang pertama, dia itu condong ke dunia. Tidak akan netep namanya hikmah di dalam hatinya. Wahamu godin. Yang kedua, dia gelisah untuk hari esok. Yang ketiga, wahasadu akhin. Dia dengki kepada saudara. Yang keempat, wahubbu syarafin. Dia senang dengan kedudukan. Tidak akan menetap hikmah atau pelajaran-pelajaran. Wa dzukira aidan an Yahya qaddasallahu ta'ala ruhahu qala al-aqilul musib min man amila salasan tarkud dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrun qabla ayyad khulafihi wa arda khaliqahu qabla ayyalqahu. Orang yang berakal sempurna itu akan mengerjakan 3 perkara. Yang pertama, tarkud dunya qabla an tatrukahu. Meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan dunia. Wabana qabron qabla ayat khulafi. Yang kedua, dia menggali kuburan sebelum dia masuk di dalam kuburan. Artinya menggali kuburan sebelum dia masuk kuburan niku nggih bekale kuburan niku disiapaken. Mboten kok sampean kali kula menggali kuburan rek kuburane tak apike. Kan wonten niku. Kan medunten kados ngoten wonten. Kuburane iki kuburane bapak, iki kuburane ibu, iki kuburane nenek, iki kuburane kakek, sudah disiapkan. Ada yang orang Madura yang seperti itu. Di belakang rumah sudah disiapkan. Jadi ini kuburannya bapak, ini kuburannya ibu dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah wabana qabron qabla ayat khulafih, membangun kuburan sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Ibadah, ngelakoni api, maca Quran. Lek mboten saged maca Quran, zikiran. Lek mboten saged zikiran, ngajak-ngajak ke apian. Mencegah kejelekan, sedekah dan seterusnya. Melaksanakan sholat dengan jamaah, melaksanakan sholat sunnah. Ini gampang. Dados ibadah itu ada yang modale duwe, ada modale awak, ada modale awak lan duwe.
modali awak salat, modali duit zakat, modali duit lan awak haji. Atau sampean milih nopo? Oh modal awak tok. Ya salat, ya ngaji Al-Qur'an, ya zikiran. Terus modali abab ya ngongkon-ngongkon keapian. Ya, modali duit ya sedekah, ya zakat, infak dan seterusnya. Modali awak lan duit ya itu tadi haji ke Baitullah. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, wa ardo khaliqahu qabla ayyalqa. Dia cinta kepada Allah sebelum dia bertemu dengan Allah. Cinta kepada Allah, lesannya, amal perbuatannya itu menunjukkan kecintaan kepada Allah. Tidak pernah meresahkan kepada orang lain, tidak pernah membuat orang lain itu bahaya, selalu menyenangkan, selalu membahagiakan, selalu menghargai, menghormati, tidak pernah mencaci, menghina dan seterusnya. Para rawuh, para sederek sedaya, mula panjenengan sedaya urip sepindah, hanya hidup sekali, ayo banyak berbekal. Bekal kula panjenengan sedaya cuman kebaikan demi kebaikan. Mekaten para rawuh, para sederek sedaya sing saged kula sampaikan, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saged ibadah sing kata sehingga kula panjenengan sedaya akhir dengan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.